Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azakumullahu jami'an. Hidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan ya, sehingga kita bisa mempelajari akidah ya, salah satu cabang ilmu agama yang mulia yang mana merupakan inti daripada din kita ini, agama kita ini, agama Islam. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau SAW sampai akhir hari kiamat kelak. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita setelah kita membahas tentang syafaat khusus milik Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas kali ini syafaat umumnya yang mana dimiliki oleh seorang nabi dan juga orang-orang soleh serta malaikat, Al-Quran dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita bahas adalah syafaatul ammah ya, syafaat umum. Di sini dijelaskan bahwasannya lahu waligoirihi minal anbiya. Ini syafaat ini dimiliki oleh seorang al-anbiya, jamak daripada apa? Nabi. Kemudian malaikah, dicatat ya, malaikat juga bisa memberi syafaat. Lalu as-solihina, orang-orang yang soleh. Yang pertama syafaat yang umum ialah asy-syafa'atu fi khurujil muwahhidina minan nar. Syafaat ya bagi orang-orang yang bertauhid, muwahhidin, untuk keluar dari neraka. Dicatat ya, syafaat untuk keluar dari neraka bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Wadalla ala hadhi syafa'atu hadisun Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini dalilnya ya, dalil bahwasannya orang yang bertauhid ya, yang tidak melakukan syirik akan mendapat syafaat untuk bisa keluar dari neraka. Dalilnya hadis Anas, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnun syairatin min khair. Kata Nabi Muhammad, akan keluar dari neraka orang-orang yang berkata, maksudnya berkatanya di dunia ya, bukan berkata ketika di neraka. Karena la yanfa'u malu wa banun. Bukan itu dalilnya ya, mohon maaf. Ada dalilnya pada hari itu tidak bermanfaat imannya seorang ya. Walaupun di hari kiamat orang kafir udah mau bertobat, udah mau mengakui kesalahannya, tapi semua tidak diterima ya. Kata Allah, innallaha la yaqbalu taubatan ma lam yughfir. Allah masih menerima tobat seseorang sampai nyawa itu di tenggorokannya, sampai sakaratul maut. Setelah itu tidak diterima lagi ya. Ini di hadisnya Allah akan keluar dari neraka orang yang berkata kalimat tauhid la ilaha illallah dan di dalam hatinya, ini bukan hanya lisan tapi juga hatinya ada kebaikan ya, walaupun hanya seberat sya'iroh. Sya'iroh ini sebiji gandum ya, sebiji gandum, ada iman ya dan juga kebaikan di dalam hatinya. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun min burratin min khair. Di sini juga kurang lebih maknanya seperti bur. Kalau tadi syair, gandum yang gandum yang bagus ya. Kalau burro ini gandum yang sedang kualitasnya. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah min dzarrum min khair. Ini walaupun sebiji jagung, walaupun di hatinya ada iman sebiji jagung daripada kebaikan, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Itu ya, bukan berarti dia tidak masuk neraka ya, tapi selama ada tauhid ya di dalam
hatinya, maka orang-orang yang bertauhid tadi akan dikeluarkan dari neraka ya, walaupun harus dicuci dulu, dibersihkan dosanya ya. Nah, ini hadis yang selanjutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Nah, setiap nabi itu memiliki, beliau berkata, Abu Hurairah, Rasulullah, ini dari Abu Hurairah, Rasul berkata, setiap nabi itu dakwah. Nah, dakwah juga bisa diartikan doa ya. Dakwatun mustajabatun. Nah, doa yang mustajab, doa yang langsung diterima oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu. Nah, sesungguhnya semua nabi itu telah mengeluarkan doanya selagi masih hidup. Artinya nabi itu sudah memakai doa yang mustajab itu. Nah, kalau kita lihat Nabi Nuh ya, doa beliau, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyaro. Doanya Nabi Nuh agar umat-umatnya yang kafir itu, yang mendustai beliau, dimusnahkan semua. Doa mustajab, langsung turun banjir ya. Yang selamat yang hanya naik kapal bersama Nabi Nuh. Kalau Nabi Muhammad, ini ikhtabatu, Rasul simpan doanya ini. Dakwati syafa'atul ummati. Doa mustajabnya beliau ini adalah syafaatnya bagi umatnya di hari kiamat kelak. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Ini orang-orang yang mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat kelak, orang yang meninggal ya, mati dalam keadaan bertauhid dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi antum harus jauhi syirik-syirik ini ya. Jimat-jimat, datang ke dukun, baru apalagi keyakinan-keyakinan nenek moyang dulu, ini bisa begini, kalau gini, tinggalkan semua. Itu orang-orang yang tidak mendapat syafaat. Lalu juga cara yang paling banyak salah diamalkan oleh orang Indonesia ialah datang ke makam wali ya. Datang ke makam orang yang diduga wali, meminta-minta sama orang yang dikubur ya. Ini kesalahan besar ini ya. Orang-orang dikubur tuh nggak bisa mendengar ya, nggak bisa mendengar kita ya. Orang-orang yang dikubur itu mestinya kita yang doakan kepada mereka, bukan minta-minta syafaat. Ini Syekh Ustadz ini yang guru-guru kami yang di Arab Saudi sana ini, masya Allah, beliau memperingatkan ya, masalah ini doa-doa minta syafaat di kuburan ini tidak benar ya. Menjadikan ini orang yang diduga wali ini menjadi wasilah agar doanya dikabulkan, ini tidak benar ya. Langsung kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan minta syafaat kepada ahli kubur ya. Memang orang soleh bisa memberikan syafaat, tapi bukan seperti ini caranya ya. Caranya yaitu dengan kita berteman dengan orang soleh, saling berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang soleh ya. Rajin ikuti kajiannya, rajin menasihati dalam kebaikan dan lain sebagainya daripada kebaikan ya. Karena sudah kita pelajari ya, bahwasannya syarat orang yang menerima syafaat yaitu izin dan ridho Allah. Bagaimana Allah mau mengizinkan antum mendapat syafaat? Bagaimana Allah mau meridhoi antum mendapat syafaat? Tapi kalau antum melakukan syirik, sementara kata Rasul, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang mati dalam keadaan tauhid ya, yang tauhidnya murni dan tidak menyekutukan Allah, tidak ada syirik di dalam perbuatannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada lagi hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ini beliau juga memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar selama selama tidak berbuat syirik ya, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, wala khawarij wal mu'tazilah. Adapun orang-orang khawarij, ini khawarij ini asal kata daripada kharij, yaitu keluar ya. Orang-orang khawarij, ini orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan ya. Beda sedikit sama dia, kafir lu. Kafir, dikit-dikit kafir. Pemerintah dibilang togut, kita enggak seperti itu ya. Pemerintah ulul amri yang sah ya, diakui oleh agama dan negara. Kalau mereka khawarij enggak, yang enggak mau ikut mereka, enggak mau baiat mereka,
langsung dibunuh kayak ISIS. Nah, itu salah satu Khawarij ya. Wal ISIS wal Mu'tazilah. Mu'tazilah ini orang-orang yang menyimpang dalam akidah ya, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk salah satunya. Mereka berdua ini mengingkari yungkiruna hadan nau' minasyafa'ah. Mengingkari syafaat bagi umat Nabi yang melakukan dosa besar. Lianna madhabahum anna sahibal kabirah yakhruju minal iman. Mereka menganggap orang-orang yang melakukan dosa besar itu keluar daripada iman ya. Artinya mereka kafir di mata orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Sementara Ahlu Sunnah, walaupun orang itu pelaku dosa besar, selama imannya masih ada di dalam hati, walaupun imannya itu sebutir pasir ya, tetap dianggap orang yang beriman, walaupun ya orang-orang yang melakukan dosa besar ya. Walaupun fasik, apalagi anid, pelaku dosa besar, tetap dianggap orang yang beriman ya. Fasariku wazani wa ghairuhuma min ahlil kabari indahum kharaju minal iman. Ini orang-orang Mu'tazilah ini menganggap orang yang sarik, dicatat sarik itu pencuri, wazani orang yang berzina. Mereka berdua ini dianggap oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah itu sudah kafir, keluar daripada iman, imannya tidak ada. Bagi mereka ini orang yang dua tadi itu, pezina dan pelaku dosa besar itu, pencuri itu tidak mendapat syafaat ya. Wa qauluhum qaulul batil. Perkataan mereka ini perkataan yang batil ya, perkataan yang tidak benar. Mardud bil adillah katsirah, tertolak ya karena banyaknya dalil allati tukhalifu i'tiqa mu'taqadahum, yang menyelisihi keyakinan mereka, akidah mereka ya. Wa min hadhil adillah ma taqaddama dzakarna, di antaranya dalil yang kita sebutkan tadi ya, Rasul memberikan syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar ya selama hidupnya, akan tetapi ya garis bawahi ya, masih dicuci dulu, masih dicuci di neraka supaya bersih dari dosanya. Kemudian syafaat yang kedua ya, asyafa'ah fiman istahaqqan nar alla yadkhuluha, syafaat bagi orang-orang yang mestinya dia masuk neraka tapi dia tidak jadi masuk neraka. Dicatat syafaat yang kedua, syafaat bagi orang-orang yang tempatnya di neraka agar tidak masuk neraka. Syafaat agar dibatalkannya orang yang masuk neraka. Nggak jadi dia masuk neraka karena syafaat ini. Wa min hadhihi anwa'u syafa'alati yadhkuruha ahlul ilm. Di antara syafaat yang syafaat ini merupakan syafaat yang disebutkan oleh para ahlu ilmi ya, atau orang-orang yang berilmu, ulama. Wa qad loading dulu ya, sabar. Yastadilu bihadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas ya, Nabi berkata, ma min muslim yamutu, tidaklah dari seorang yang muslim ya, dia itu meninggal, fayaqumu ala janazati arba'una rajulan, dan ada 40 orang yang berdiri mensolati jenazah yang meninggal ini, tentunya harus orang muslim ya. La yusyrikuna billahi syai'an, dan jenazah tadi tidak pernah berbuat syirik ya, illa syafa'u fihi, kecuali dia akan mendapat syafaat dari 40 orang tadi ya. Ini syafaatnya, syafaat bagi dari 40 orang yang mensolati. Ini disunahkan ya, ketika ada saudara kita yang meninggal, keluarga kita yang meninggal, hendaknya yang mensolatinya itu sebanyak 40 orang, karena 40 orang yang mensolati ini bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim ya, nomor 948. Kemudian syafaat yang tak ini keberapa ini? Ketiga ya, syafaatu fi raf'i darajati aqwamin min ahlil jannah, syafaat agar diangkatnya derajat orang yang di surga. Syafaat agar diangkatnya derajat atau kedudukan dari ahli surga ya. Maksudnya apa? Orang-orang yang sudah masuk surga itu derajatnya diangkat lagi ya,
dikatakan bahwasannya agar surganya ditingkatkan lagi, naik ke surga yang lebih tinggi. Nah, ini dia dalilnya, wa hadhihi qatakunu bi fadli man ja'alahu Allahu min du'ail mu'minin. Nah, ini merupakan fadilah Allah, keutamaan Allah yang Allah jadikan dari doa-doa orang-orang yang beriman. Nah, artinya doanya orang itu bisa juga menjadi syafaat ya. Kama fi hadis Ummi Salamah wa du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah hina tuwfiya faqala sallallahu alaihi wasallam. Ini dia salah satunya dalilnya doanya Nabi kepada Abu Salamah ya. Ini dia mantan suaminya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini Ummul Mukminin ya, istri Nabi dulu. Nah, Nabi menikahi janda ya. Nah, istrinya ini punya suami yang sudah meninggal. Nah, ini Rasul doakan, Allahumma gfir li Abi Salamah. Oh ya Allah, ampunilah Abu Salamah ini, warfa darajatuhu fil mahdiyin. Nah, dan angkatlah derajatnya nanti di surga nanti. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Nah, ini lupa artinya ya. Firlana, ampunilah kami ya Allah, walahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nah, dan lapangkan kuburnya dan berikan cahaya pula di dalam kuburnya. Ini dia syahidnya di sini ya. Nah, Rasul mendoakan agar diangkat derajatnya ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan syafaat ini tidak khusus bagi Nabi Muhammad SAW ya, tapi syafaat ini untuk seluruh nabi dan orang-orang yang siddiq ya, orang-orang yang jujur, orang soleh, bertakwa, dan orang-orang yang beriman. Lalu kemudian yang ya, keempat, ini dia syafaat yang keempat, syafaat agar umatnya ini masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Nah, ini dalam hadis yang panjang ya. Kita langsung ke syahid pembahasannya ya. Hadisnya panjang. Dikatakan di situ bahwasannya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau mengatakan orang-orang itu ialah orang-orang yang la yusyrikuna billah, tidak menyekutukan Allah. Lalu kemudian meninggalkan ruqyah. Meninggalkan ruqyah ya. Kemudian tidak tatoyur, menganggap sesuatu sial ya. Kalau datang ini sial, ini bakal sial. Kemudian yang keempat ialah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang hanya bertawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia orang-orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ya. Dan ini salah satu bentuk syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat umum yang terakhir ialah, kita pindahkan dulu ke atas ya. Syafa'atu fiman istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Ini syafaat bagi orang yang kebaikan dan keburukannya sama ya, setara. Artinya seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Bagaimana mereka nanti? Kita bahas ya. Wahum ahlu al-a'rab. Mereka ini ialah ashabul a'rab atau ahlul a'rab. Ini ada di surah al-a'rab ya. Ini garis bawahi ahlul a'rab atau ashabul a'rab, sama aja. Ini orang yang kebaikan dan keburukannya sama di hari kiamat. Wahiyya asyafa'atu ma takunu minal anbiya'i. Ini syafaat yang dari dari para nabi, orang-orang yang beriman, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid ya. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Wal malaikatu ala qadri maratibihim, dan juga malaikat juga bisa memberi syafaat bagi ahlul a'rab ini. Apa ahlul a'rab itu? Yaitu orang yang kebaikan dan keburukannya sama ya, pada timbangan di hari kiamat. Wa maqamatuhum 'inda rabbihim. Fasyahidu masalan yasfa'u fi sab'ina min ahli baitihi. Ini pahala bagi orang yang mati syahid ya. Ini keutamaannya, yaitu bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Dicatat ya. Ini poin penting. Orang yang
mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Nah, ini terdapat di hadis di riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban ya. Nah, nomornya di sini 2522. Hadisnya tidak disebutkan tapi disebutkan periwayatnya ya. Nah, demikian syafaat syafaat umumnya yang dimiliki oleh para nabi, orang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.